Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang sangat dingin, hidup dua orang anak kecil yang bertetangga. Mereka adalah teman baik. Si gadis bernama Gerda dan si anak laki-laki bernama Kai. Mereka selalu bermain bersama. Setiap malam, Nenek Gerda akan mengajak mereka berkumpul di depan perapian dan bercerita untuk mereka. Malam itu, Nenek bercerita tentang Sang Ratu Salju. Anak-anak, Ratu Salju adalah perempuan yang sangat cantik. Matanya berwarna hijau, tapi dia juga sangat jahat. Dia akan menggunakan kereta saljunya untuk menipu anak-anak, menangkap mereka dan merubah mereka menjadi patung es seperti rambutnya. Hatinya juga terbuat dari es. Nenek itu sangat menyeramkan. Bagaimana kalau dia datang ke rumah kita? Kita harus bisa melindungi diri darinya. Anak-anak, ini adalah kisah nyata. Tolong jangan pernah naik ke kereta salju bersama orang asing. Jika kau lakukan itu, hal buruk akan terjadi kepadamu. Keesokan harinya, Kai dan Gerda pergi bermain balap kereta di pinggir kota yang tertutup salju. Kai masih memikirkan tentang cerita nenek. Gerda, saat aku tidur semalam, aku memikirkan sesuatu. Aku ingin tahu apakah Ratu Salju bisa meleleh. Jika kita bisa membawanya dekat perapian, mungkin kita bisa melelehkannya. Dengan begitu mantra yang ia ucapkan ke semua anak-anak yang membeku itu bisa terangkat dan mereka bisa bebas. Kai, tolong pelankan suaramu. Mungkin dia bisa mendengar kita. Dan dia sangat marah. Kita harus hati-hati. Aku akan melelehkan Ratu Salju. Faktanya adalah Ratu Salju bisa dengarkan apapun termasuk bisikan dari manapun. Setelah mendengar suara tawa dan ejekan Kai, Ratu Salju memutuskan dia akan membawa Kai ke istananya dan merubahnya menjadi patung es untuk selamanya. Dia langsung mengirim kereta salju dengan rusa yang indah ke tempat anak-anak itu berada. Oh, astaga, itu kereta yang sangat indah. Menurutmu kita harus naik dan mencobanya, Gerda? Menurut cerita, Ratu Salju juga memiliki kereta, tapi tidak mungkin yang ini. Lihat betapa indahnya ini. Dilapisi perak dan sangat bersinar. Tidak, Kai. Jangan naik. Ingat apa kata nenek? Nenek selalu memperingatkan kita supaya kita tidak naik ke kereta asing. Ini sangat indah. Aku akan menaikinya sebentar dan langsung turun lagi. Begitu Kai naik ke atas kereta, rusa-rusa itu langsung terbang ke udara. Dalam waktu singkat mereka langsung menghilang. Ratu Salju sudah membawanya ke istananya. Kai sangat ketakutan dan menyesal tidak mau mendengarkan Gerda. Tapi sekarang sudah terlambat. Bulan berlalu dan mereka tidak pernah dengar kabar apapun dari Kai. Musim pun berganti. Salju mencair dan musim panas tiba. Gerda sangat khawatir. Jadi dia pergi untuk menemui neneknya. Nenek, aku akan pergi mencari Kai. Aku sangat mengkhawatirkannya dan aku sangat merindukannya. Kumohon biarkan aku pergi. Dengan satu syarat, Gerda. Aku sangat mempercayaimu dan kau gadis yang pemberani, tapi aku memiliki cermin ajaib dan aku ingin kau membawanya. Apa gunanya cermin ini untukku, Nenek? Saat kau berhadapan dengan Ratu Salju, buat dia melihat ke dalam cermin ini. Hanya saat itu kau akan tahu apa gunanya. Gerda memasukkan cermin itu ke dalam tasnya dan pergi. Saat dia melewati hutan, dia menemui sebuah rumah kecil. Dia mengetuk pintu karena dia sangat lelah dan ingin istirahat sebentar. Seorang wanita tua baik hati membukakan pintu. Sebenarnya, dia seorang penyihir yang selalu membacakan mantra kebaikan. Masuklah, gadis cantik. Kami sudah menunggumu. Aku tahu kenapa kau kemari dan aku akan membantumu. Kau sedang mencari sahabatmu, Kai. Kucingku Katen akan memberitahumu di mana dia berada. Benarkah? Terima kasih banyak. Gerda langsung mendekati Katen yang sedang berbaring di atas bantal di samping perapian. Katen sayang, bagaimana caranya aku bisa menemukan temanku Kai? Miau.
Ada seorang gadis kecil yang tinggal di sebuah rumah di hutan. Dia memintaku untuk mengantarmu ke sana saat kau tiba. Dia tahu di mana temanmu berada. Miau. Gerda berterima kasih kepada mereka dan pergi. Dia berjalan dan terus berjalan. Dan pada saat dia sampai di rumah di hutan, malam pun telah tiba. Seorang gadis kecil membuka pintu rumah itu sebelum dia mengetuk pintu. Selamat datang, Gerda. Aku sudah menunggumu. Silahkan duduk di dekat api dan makanlah. Aku benar-benar sudah lelah dan lapar. Kalau begitu, terima kasih banyak. Setelah kau makan, istirahatlah. Besok aku akan mengantarmu ke Istana Ratu Salju. Jangan khawatir. Pagi itu, mereka pergi ke kandang dan di sana ada 2 ekor rusa yang sangat cantik. Gadis kecil itu bisa bicara kepada mereka. Dia berbisik di telinga mereka untuk mengantarkan Gerda ke Istana Ratu Salju. Langsung saja mereka persiapkan kereta yang sangat indah. Aku tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih karena sudah membantuku. Semoga perjalananmu lancar. Jangan takut, rusa-rusaku akan membawamu ke istana. Dan kau akan menemukan temanmu Kai. Bawa ini bersamamu. Gerda pergi dengan rusa yang menarik kereta. Mereka melakukan perjalanan selama beberapa hari dan seluruh tempat itu tertutup salju putih. Untungnya gadis kecil itu memberikan Gerda jaket tebal, topi, dan selimut yang hangat. Aku membalut tubuhku dengan selimut hangat sambil bepergian dengan kereta. Aku akan sangat senang jika aku bisa melakukan ini bersama Kai. Semoga kami bisa melakukannya dalam perjalanan pulang. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, mereka tiba di depan sebuah istana putih berkilau. Gerda menyadari kalau mereka sudah tiba di Istana Ratu Salju. Rusa-rusaku sayang, tunggu aku di sini. Aku akan mencari temanku dan kembali lagi ke sini. Dia langsung masuk ke dalam istana. Semuanya terbuat dari es dan dilapisi oleh untayan es. Dia menjelajahi istana itu, tapi tidak ada siapapun di sana. Kai! Kai! Di mana kau? Kai! Aku tidak bisa menemukanmu. Suaranya menggema di dalam istana yang kosong. Saat akhirnya dia membuka pintu sebuah ruangan di lantai atas. Tiba-tiba dia melihat Kai. Dia berdiri seperti patung di tengah-tengah ruangan. Kai! Kai! Bangun! Bicaralah padaku. Aku benar-benar merindukanmu, teman. Aku akhirnya bisa menemukanmu. Dia menangis dan menggosok-gosok berusaha melelehkan es itu. Dia menangis dan menangis sampai air matanya melelehkan es yang menyelubungi tubuh Kai. Tiba-tiba Kai pun hidup dan mulai bicara. Gerda, aku tahu kau akan datang mencariku. Aku juga sangat merindukanmu dan aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Kita akan bicarakan soal itu nanti, Kai. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Saat itu, Ratu Salju kembali ke istananya dan masuk ke dalam ruangan tempat mereka berada. Dia sangat mengerikan. Gerda akhirnya bisa melihatnya untuk pertama kali. Dengan rambut putih panjang dan mata hijaunya itu, Ratu Salju adalah wanita yang cantik. Ratu Salju mulai berteriak marah. Beraninya kau memasuki istanaku tanpa izin dan melelehkan patungku. Sekarang giliranmu, kau yang meminta ini. Kau juga akan menjadi salah satu patungku. Gerda sangat ketakutan. Tapi dia tahu dia harus bisa menghadapi Ratu Salju. Tiba-tiba dia ingat dengan cermin yang diberikan oleh neneknya. Aku tidak pernah melihat seseorang secantik dirimu. Tapi sayangnya, hatimu sama sekali tidak cantik. Aku merasa kasihan padamu. Kau bisa mengubahku menjadi patung es jika kau mau, tapi nenekku memberikanku sebuah cermin. Bisakah kau melihatnya sebentar? Berikan cermin itu kepadaku. Kenapa dia memberikan cermin ini kepadaku? Ratu Salju mengambil cermin itu dari tangannya dan sangat kaget. Karena bayangan di cermin itu adalah ketika dia masih anak-anak. Dia gadis kecil yang cantik dengan rambut pirang panjang dan bermata hijau. Oh astaga, apa yang terjadi? Pada saat itu, ada kepulan awan mengelilingi Ratu. Ia berubah menjadi semakin kecil dan berubah menjadi seorang gadis kecil yang cantik. Sebuah keajaiban, itu adalah sebuah cermin ajaib. Mereka yang memandang cermin itu bisa melihat diri mereka sendiri.
Sepertinya Ratu Salju memiliki masa kecil yang menyedihkan karena tidak ada yang mau bermain dengannya. Suatu hari, seorang penyihir berkata kepada Ratu Salju, "Kau harus menghukum mereka," dan bertanya apakah dia mau balas dendam kepada mereka yang tidak mau bermain dengannya. Karena mengalami masa kecil yang sedih, dia buat keputusan yang salah. Penyihir itu mengubahnya menjadi Ratu Salju dan mengisi hatinya dengan kejahatan. Cermin itu telah mengangkat kutukan itu, dan semuanya merasa sangat gembira. Terima kasih banyak. Sekarang aku sudah selamat. Hatiku sudah dipenuhi dengan kebaikan lagi. Kai dan Gerda pergi ke tempat rusa-rusa yang menunggu mereka. Mereka langsung berangkat pulang dan kembali ke kehidupan lama mereka. Dan tentunya untuk mendengarkan cerita nenek. Pada zaman dahulu kala, di sebuah rumah kecil tinggal sepasang suami istri. Mereka adalah pasangan yang sangat bahagia dan sedang menanti kehadiran bayi mereka. Aku tahu yang terpenting adalah bayi kita lahir dengan sehat. Tapi aku berharap kita bisa punya anak perempuan, sayangku. Iya, aku juga ingin punya anak perempuan. Jika Tuhan mengizinkan, kita akan punya anak perempuan yang mirip denganmu. Hari kelahiran sudah semakin dekat, dan sang ibu muda sudah tidak sabar menunggu bayinya lahir. Setiap hari dia melihat keluar jendela dan ke arah sebuah tembok tinggi dan mengagumi kebun tetangganya yang dipenuhi bunga dan buah-buahan. Suatu hari dia melihat sebuah tanaman berdaun kuning yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Kira-kira apa nama tanaman itu? Wanginya enak sekali. Pasti rasanya juga enak. Aku harus makan tanaman itu. Aku akan ke tetanggaku dan meminta darinya. Tanpa menunggu lama, ibu muda itu pun meninggalkan rumah. Tapi dia tidak tahu kalau tetangganya adalah seorang penyihir jahat. Dia mengetuk pintu tanpa menyadari bahaya yang sudah menantinya. Halo tetangga, tanaman kuning di kebunmu memiliki aroma yang sangat luar biasa. Aku sedang hamil dan aku ingin sekali mencobanya. Apakah tanaman itu dimakan? Tentu saja, aku bisa memberikan sedikit untukmu. Rasanya enak dan sangat baik untuk tubuh manusia. Kalau begitu, itu juga akan sangat baik untuk bayiku. Tentu saja tetangga yang baik, terutama untuk ibu hamil. Tapi ingat, karena ini sangat berharga, kau hanya boleh ambil satu. Semuanya berjalan sesuai yang sudah kurencanakan. Wanita itu langsung menghabiskan tanaman yang dia ambil sesampainya di rumah. Tapi dia mau makan lagi. Ambilkan lagi untukku. Kalau aku tidak makan itu, aku tidak bisa melahirkan bayi ini. Oh. Jangan khawatir. Aku akan melakukan apapun untuk membawakan tanaman kuning itu untukmu. Saat malam tiba dan keadaan sudah gelap, suami yang tidak berdaya itu memanjat melompati tembok tinggi dan mengambil tanaman yang istrinya inginkan. Hal ini terus berlanjut untuk beberapa saat. Setiap malam, pria muda itu diam-diam memasuki kebun itu. Tapi dia merasa tidak nyaman memasuki kebun tetangganya tanpa izin. Penyihir jahat itu sengaja menanam tanaman itu untuk menjebak mereka. Dia tahu bahwa tetangganya sedang hamil, dan dia pasti akan tergiur dengan aromanya. Sudah lama dia mengincar bayi itu. Bagaimanapun caranya, dia akan mengambil bayi itu. Suatu malam, saat si pria memasuki kebunnya lagi, penyihirnya menangkap basah dia. Saat ini si penyihir menunjukkan wujud aslinya. Dia sangat jelek dan tampak sangat menyeramkan. Pria malang itu sangat ketakutan. Aku mohon maafkan aku. Istriku sedang hamil dan dia tidak bisa berhenti makan tanaman ini. Aku terpaksa melakukan ini karena kau bilang dia hanya boleh ambil satu buah. Aku tahu ini salah. Tapi jika dia tidak makan ini, aku takut istriku bisa mati. Aku berada dalam situasi yang sangat sulit. Aku terima permintaan maafmu, tapi dengan satu syarat. Saat bayi itu lahir, serahkan padaku atau aku akan menghancurkan kalian. Pria itu harus menerima persyaratan itu. Saat waktunya tiba, seorang bayi perempuan yang cantik lahir. Penyihir itu langsung pergi ke rumah mereka. Namanya adalah Rapunzel. Kau boleh merawatnya sampai dia berumur 1 tahun.
Tepat 1 tahun aku akan kembali dan mengambilnya darimu. Pasangan yang tidak berada itu pun setuju. Saat Rapunzel berumur 1 tahun, penyihir itu kembali dan membawa bayi itu pergi dari ibu dan ayahnya dan mengunci bayi itu di sebuah menara di tengah hutan. Dia akan membesarkan bayi itu di sana. Tahun pun berlalu. Rapunzel tumbuh menjadi gadis muda yang cantik. Karena dia tidak pernah memotong rambutnya menjadi sangat panjang. Rambutnya berwarna pirang keemasan. Dia memiliki mata berwarna hijau. Setiap kali penyihir itu ingin naik ke atas menara, dia akan memanggilnya. Sayangku gadis berambut emas, aku datang. Turunkan rambutmu. Rapunzel akan menurunkan rambut berkepang panjangnya dan penyihir itu akan memanjat ke dalam menara menggunakan rambutnya. Dia memiliki suara yang indah. Dia bernyanyi sepanjang hari sampai malam. Suaranya menggema di seluruh hutan dan burung-burung akan terbang ke jendela kamarnya untuk mendengar nyanyiannya. Burung-burung itu adalah satu-satunya temannya. Suatu hari, ada seorang pangeran yang sedang berjalan di dalam hutan. Saat dia dengar suara Rapunzel, dia bertanya-tanya dari mana asal suara indah itu. Saat dia ikuti arah suara itu, dia tiba di menara dan menyadari suara indah itu berasal dari sana. Aku harus menemui gadis yang memiliki suara indah ini. Bagaimana caranya aku bisa naik ke menara itu? Saat dia dengan putus asa berjalan mengelilingi menara, tiba-tiba dia melihat penyihir itu memanggil seseorang di atas menara. Dia bersembunyi di balik pohon dan melihat apa yang terjadi. Sayangku gadis berambut emas, aku datang. Turunkan rambutmu. Rapunzel menurunkan rambutnya dan penyihir itu memanjat ke atas menara. Aku sudah menemukan cara untuk naik ke sana. Setelah menunggu penyihir itu pergi, sang pangeran memanggil Rapunzel dengan menirukan suara si penyihir. Sayangku, turunkan rambut emasmu lagi. Aku melupakan sesuatu di sana. Aku akan segera menurunkannya, Ibu. Dengan satu gerakan, dia menurunkan rambutnya lagi. Sang pangeran memanjat menara itu menggunakan rambutnya dan bertemu dengan Rapunzel. Ini pertama kalinya dalam hidup gadis cantik itu melihat orang lain. Ah, siapa kau? Kenapa kau ada di sini? Di mana ibuku? Kau tidak perlu merasa takut. Aku adalah pangeran negara ini. Suara indahmu itulah yang sudah membawaku kemari. Untuk bisa naik kemari, aku harus menirukan suara ibumu. Awalnya Rapunzel merasa ketakutan, tapi dia mulai menyadari kalau pangeran itu bukan orang jahat. Sang pangeran sudah terpikat dengan kecantikannya. Hari dan bulan berlalu. Pangeran itu datang ke menara itu setiap hari. Saat mereka menghabiskan waktu bersama, mereka tidak sadar betapa cepatnya waktu berlalu. Kemudian, dia melamar Rapunzel. Rapunzel, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku? Tentu saja aku mau menikah denganmu. Sekarang aku harus kembali ke istana. Aku akan mencari solusi untuk mengeluarkanmu dari sini secepatnya. Rapunzel sangat bahagia. Akhirnya dia bisa melihat dunia luar begitu dia menikah dengan pangeran. Dia sudah bosan hidup sendirian di menara ini selama bertahun-tahun. Dia memegang rambut Rapunzel dan menuruni menara. Sayangnya si penyihir juga ada di sana dan melihat sang pangeran. Dia langsung mengerti apa yang sudah terjadi. Dia dipenuhi rasa marah. Saat Rapunzel menarik rambutnya kembali, penyihir langsung menariknya dan dia memanjat naik. Dia merasa sangat kesal dan marah. Apa yang terjadi? Siapa tadi yang baru pergi? Aku menyembunyikanmu di sini untuk melindungimu dari orang jahat, tapi kau bicara dengan orang asing dan berteman dengan mereka. Dia adalah pangeran negara ini. Dia memintaku untuk menikah dengannya dan aku menerimanya. Aku sangat bahagia, Ibu. Aku sudah menunggumu untuk memberitahukan berita ini padamu. Apa? Omong kosong apa ini? Akan kutunjukkan kepadamu. Penyihir itu sangat marah. Dengan sebuah gunting, dia memotong rambut panjang Rapunzel sependek mungkin. Dan dengan sihirnya, dia mengirimnya pergi jauh keluar dari negara itu. Saat pangeran datang ke menara keesokan harinya, dia tidak tahu penyihir itu yang akan menunggunya di menara. Hai Rapunzel, aku datang.
Turunkan rambutmu, aku mohon. Penyihir menurunkan rambut Rapunzel yang telah dia potong. Saat pangeran sampai di jendela menara, penyihir itu sudah ada di sana untuk menyambutnya. Dia sangat takut saat melihatnya. Kejutan, ha? Kau pikir kau bisa membawa pergi gadisku yang telah kusembunyikan selama bertahun-tahun? Saat si penyihir melepas rambut itu, pangeran yang ketakutan itu mendapati dirinya berada di bawah. Dia jatuh di atas semak-semak, tapi karena kepalanya terbentur, dia menjadi buta. Pangeran itu selalu memikirkan Rapunzel. Kemudian dia naik ke atas kudanya dan dia mencarinya di mana-mana. Dia bersumpah walaupun dia harus pergi ke ujung dunia, dia akan menemukannya. Dia terus mencari, dan mencari dalam waktu lama. Akhirnya, suatu hari, dia mendengar sebuah lagu. Suara itu sangat akrab di telinganya. Itu suara Rapunzel. Akhirnya aku berhasil menemukannya. Dia memacu kudanya dan langsung menuju ke arah suara itu. Dia tiba di pintu rumah Rapunzel berada. Rapunzel, aku datang. Buka pintunya. Aku tidak percaya ini. Ini benar-benar kau. Ketika Rapunzel membuka pintu, dia menangis saat melihat sang pangeran. Dia menangis sampai air matanya jatuh di wajah pangeran saat dia berlutut. Tangisnya itu adalah tangis bahagia. Tiba-tiba, si pangeran yang buta itu membuka matanya. Mereka berpelukan dengan penuh rasa bahagia dan merayakan keajaiban ini. Akhirnya, sang pangeran bisa melamarnya secara resmi. Mereka kembali ke istana dan mulai mempersiapkan pernikahan. Saat mereka kembali, Rapunzel dan pangeran mencari orang tua kandungnya agar mereka bisa berbagi berita gembira ini. Mereka senang bisa berkumpul lagi dengan putri mereka setelah terpisah bertahun-tahun. Mereka menggelar pernikahan yang indah dan mereka hidup bahagia selamanya.